Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamdi Mubarak, NIM 1814102222. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS pasar modal syariah. Yang pertama, kondisi pasar modal syariah di Indonesia pada masa pandemi tahun 2020. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Ahsan Fauzi, mengaku meski pandemi masih terjadi, namun tak menyurutkan permintaan dan penawaran di pasar modal syariah di Indonesia. Instrumen sukuk terus terbit. Dari sisi koperasi, di tengah pandemi lebih dari 77 triliun fundraising di pasar modal kita. Katanya saat workshop perbankan syariah memacu literasi keuangan syariah mendorong pemulihan nasional. Saham syariah terus timbul di tengah pandemi. Ada 46 IPO saham baru, 35 emiten, itu merupakan saham syariah. Kemudian kalau dilihat dari 709 saham, tercatat 451 tergolong efek syariah. Dia juga menyatakan pasar modal syariah menjadi ujung tombak alternatif perdanaan. Misalnya, apa yang dilakukan pemerintah melalui sukuk negara baru dan koperasi yang memanfaatkan pasar modal. Ada lebih dari 30 triliun sukuk baru tahun ini dan 830 triliun jumlah sukuk negara. Selanjutnya dilihat dari sisi reksadana yang juga terus mengalami peningkatan. Dia mencatat aset under manajemen AUM reksadana konvensional hanya timbul 7,6% dibandingkan akhir tahun lalu. Namun sebaliknya, reksadana syariah tumbuh hampir 30%. Sumber data dari CNBC. Selanjutnya yang nomor kedua, jelaskan bagaimana untuk menjadi investor di pasar modal syariah di Indonesia yang tidak menyalahi prinsip-prinsip Islam. Yang pertama, bebas riba. Riba dalam pasar modal syariah di Indonesia diartikan definisi yang tertuang dalam fatwa DSN MUI, yakni tambahan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. Terus yang kedua, tidak ada gahar dan maisir. Fatwa DSN MUI nomor 80 menegaskan gahar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan objek akad. Secara harfi, maisir diartikan sebagai utang-utang, manipulasi atau penipuan dalam konteks transaksi. Maisir diartikan sebagai judi yang berbentuk permainan. Yang ketiga, manajemen keuangan yang sesuai syariah. Semua proses pengelolaan keuangan di pasar modal syariah Indonesia selalu berlandaskan tuntunan Islam. Dengan kata lain, bisnis yang dijalankan bebas dari unsur-unsur haram seperti perdagangan produk yang tidak mengandung babi, alkohol, prostitusi, riba atau penipuan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.